Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di video yang kelima. Setelah video yang keempat kita mengetahui tentang kriteria awal masuk bulan suci Ramadan. Maka di pembahasan bekal Ramadan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video yang kelima tentang syarat wajib dan sah puasa. Apa maksud daripada syarat wajib dan syarat sah puasa? Adapun syarat wajib, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka wajiblah bagi seorang tersebut untuk melaksanakan puasa. Kalau dalam syarat sah puasa, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka diterimalah puasa seorang tersebut. Kita masuk ke syarat wajib berpuasa. Syarat wajib ini yang pertama adalah seseorang itu adalah Islam. Maka bagi seorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Sehingga orang kafir itu tidak wajib atasnya berpuasa. Adapun syarat yang kedua itu adalah mukallaf. Siapa dan apa mukallaf ini? Mukallaf adalah seseorang yang sudah menyandang status baligh dan juga berakal. Maka anak kecil tidak diwajibkan atasnya untuk berpuasa, atau anak yang belum balik tidak diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Namun bagi wali atau orang tuanya itu untuk memerintahkannya sudah sejak umur 7 tahun untuk mentarbiyahkan atau melatih anak tersebut sehingga nanti ketika sudah balik tidak susah untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Nah, balik di sini, siapa orang yang balik? Setidaknya ada 3 ciri orang yang balik, yaitu seorang wanita. Ciri khusus bagi wanita yaitu seorang yang sudah haid. Maka ketika seorang wanita yang sudah haid di usia 9 tahun Hijriah, maka dia sudah masuk kriteria balik. Kemudian laki-laki dan perempuan, ciri yang kedua adalah dia bermimpi yang mewajibkannya mandi saat usia 9 tahun Hijriah. Apabila 2 ciri ini tidak ada, tidak haid, tidak juga bermimpi yang mewajibkan mandi, maka ketika genap berumur 15 tahun Hijriah, jadi umur genap 15 tahun Hijriah, jika tidak menjumpai haid atau bermimpi yang mewajibkan mandi, maka seorang tersebut sudah dikategorikan sebagai seorang yang baligh. Kemudian berakal. Siapa yang berakal? Nah, berakal di sini adalah seseorang yang mampu menerima beban. Dalam artian dia sadar dan bisa memahami perintah-perintah dasar. Artinya tidak gila, tidak hilang akalnya gitu. Jadi berakal di sini bukanlah seorang yang cerdas saja, tidak, tapi seorang yang mampu memahami perintah-perintah dasar, atau kita ketika berbicara dengannya itu nyambung. Itu syarat wajib yang kedua adalah mukallaf, yaitu seorang yang baligh dan berakal. Kemudian syarat yang ketiga, mampu berpuasa. Nah, mampu berpuasa ini dari 2 aspek. Aspek lahiriah, artinya kalau orang yang sudah tua renta, yang sangat sudah tua, tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Namun nanti ada kewajiban lain, yaitu membayar fidyah. Akan dibahas pada pembahasan yang lainnya insyaallah. Kemudian mampu berpuasa di sini juga secara syariah, yaitu seorang wanita yang suci daripada haid dan nifas. Kemudian syarat wajib yang keempat adalah sehat. Jadi seorang tersebut sehat. Kalau sakit ya tidak wajib berpuasa. Nah, sakit di sini apa ciri-cirinya? Nah, ciri yang pertama adalah sakit
yang dikhawatirkan apabila ia berpuasa itu menyebabkan ia meninggal dunia. Jadi kalau dikhawatirkan sebab berpuasa meninggal dunia, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Atau memperlambat kesembuhan, atau bertambah sakit yang ia derita. Maka ketika sakitnya itu ketika berpuasa menyebabkan meninggal, atau memperlambat kesembuhan, atau bertambah sakit, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Syarat selanjutnya, syarat yang terakhir adalah mukim, atau orang yang tidak musafir, orang yang tidak melakukan perjalanan. Apabila seorang melakukan perjalanan, boleh tidak berpuasa dengan syarat, yaitu syarat yang pertama, jarak jauhnya perjalanan itu jarak yang membolehkan seorang mengqashar salat, yaitu kurang lebih 83 km kalau kita konversi ke sekarang, yaitu jarak 83 km. Kalau jaraknya belum sampai 83 km sejak dia keluar dari batas daerahnya, maka seorang tersebut tetap wajib berpuasa meskipun melakukan perjalanan, karena belum dibolehkan baginya untuk mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Syarat selanjutnya, tujuan perjalanannya adalah minimal adalah mubah. Tidak boleh perjalanan yang untuk maksiat seperti mencuri misalkan, meskipun jaraknya jauh 100 km tapi tujuannya untuk perkara yang haram, maka tidak boleh baginya untuk berbuka, maka wajib tetap berpuasa. Atau syarat yang terakhir, memulai perjalanannya sebelum terbit fajar. Jadi sebelum datangnya waktu fajar sudah melakukan perjalanan, jaraknya 83 km lebih, dan untuk tujuan yang mubah, maka seorang tersebut tidak wajib atasnya berpuasa, namun memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya. Bagaimana kalau safarnya dimulai setelah fajar? Maka dia tetap punya kewajiban untuk berpuasa terlebih dahulu. Nanti kalau di tengah perjalanan tidak kuat, maka dia boleh berbuka dengan alasan kesehatan, bukan alasan perjalanan. Karena syarat perjalanan yang membolehkan tidak berpuasa itu adalah dimulai sebelum fajar. Kalau perjalanannya setelah fajar, maka nanti dia mengambil rukhsah dengan alasan kesehatan, karena tidak kuat dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian di video tentang pembahasan syarat wajib berpuasa, yaitu Islam, mukallaf, balik dan berakal, dia mampu berpuasa, kemudian ia sehat, kemudian dia dalam keadaan mukim, tidak perjalanan, maka wajiblah bagi mereka ini untuk berpuasa. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa kali ini dengan lebih khusyuk dan lebih bermakna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.